Banyak banget yang keluar kayak pipis, tapi aku tahan itu nggak bisa. Sampai akhirnya dia ngeliatin lagi gini, kok segini? Terus aku juga, kok banyak sayang. Banyak itu tinggal 2,4 ya, kalau ingat 2,4. Padahal harusnya tuh normalnya tuh ketuban itu 10. Kita ada pengumuman yang sangat-sangat menarik sekali. Jadi kita lagi dalam proses penulisan buku yang menceritakan tentang kita berdua, sejarah perjalanan kita sampai akhirnya kita ketemu, sampai akhirnya kita melewati semuanya dan menikah. Semua kita tuangin di buku itu. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan nanti pas kita sudah rilis. Dan insya Allah akan segera dirilis. Infonya akan kita infoin di Instagram kita. Jadi kalian pantengin Instagram kita aja. Semua info detailnya akan ada di situ. Jangan sampai kalian nggak kebagian buku pertama kita ini. Iya, karena ada beberapa yang belum pernah kita ceritakan dimanapun, cuman ada di buku ini. Yap, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, ikutin Instagram kita sekarang juga. Sip, yaudah lanjut tonton videonya. Bye-bye. Oke, sekarang kita belum ceritain sayang perjalanannya sampai sini itu kenapa, dan ini tuh ada apa dan gimana. Dari tadi kan kita baru ambil footage nih. Hidupku gatel. Duduk sini boleh? Guys, jadi ini tuh ruangan sementara. Ruangan bersalin ini. Jadi ini tuh ruangan bersalin. Maksudnya gini, kita itu bookingnya ruangannya bukan ini. That's why aku bilang ruangan sementara. Oh, gitu. Kita itu kan sebenarnya kan ruangannya kan bookingnya bukan yang ini. Tapi kenapa harus di sini? Karena sewaktu Merah harus diobserve untuk menunggu detik-detik kelahirannya ini, itu harus di ruangan yang di lantai ini, yang di lantai 2. Kadang kan kita kan harus lantai 4, di lantai 2. Kenapa? Karena lantai 4 itu perawatnya itu perawat biasa. Kalau di lantai 2 khusus bidan-bidan yang rawat, yang ngecek kamu intensif ini gitu. Kenapa harus bidan? Karena ini Merah sebelumnya dicek kondisinya itu seperti apa gitu. Jadi sampai nanti waktunya melahirkan, Merah harus di lantai 2 ini dulu supaya bisa dicek intensif oleh bidan. Setelah lahiran baru ke lantai 4 ruangan kita tuh. Oke, kita harus kasih update nih. iya, buat kenang-kenangan juga. Iya dong, Dek, ini dari tadi kamu keluar ke bumi ini, Dek. Nanti kamu nonton dinding, lihat nih perjuangan bundamu nih. Bunda nggak nyangka kamu lahir duluan daripada ayah kamu ulang tahun. Kalau Bunda udah nyiapin sesuatu buat ulang tahun ayah kamu, tapi kamu udah keburu akhirnya kita bisa ngerayain bareng guys. Padahal kalau Bunda juga belum dikado. Padahal kalau HPL pertama itu 20 September. HPL kedua setelah kita hitung ulang itu 6 Oktober, dan dia lebih cepatnya itu ngelebihin 20 September. Sekarang baru tanggal 9 September, dan kalau semuanya lancar adik akan lahir di 11 September gitu. Oke, sebelum mereka bertanya-tanya dan bingung kok semuanya lancar, kok ini, kok itu, kok bla 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 bla, itu apa sih yang terjadi, sayang? Jadi kayaknya anak kita tuh udah buru-buru banget pengen keluar gitu. Kondisinya sekarang gimana? Sekarang Maksudnya dia tuh berapa weeks? kamu sempit ya? Sini aku bisa. Jadi dia masih 36 weeks 1 hari. Aku baru kemarin update today 36 weeks pregnant gitu. Berarti itu tuh 9 bulan ya? 9 bulan. Ternyata ada yang buru-buru pengen keluar. Aku hari ini nggak ngapa-ngapain, aku nggak ikut kamu ke kantor, aku di rumah aja. Bener-bener di rumah doang? Mm-mm. Gak kemana-kemana, gak ngapa-ngapain? Di rumah aja, cuman tadi sempet live, tapi live kan cuman duduk doang. Iya, mau kayak ngobrol aja. Terus tadi waktu harusnya jadwal ini, hari ini tuh jadwal kita Yoga couple gitu. Jadi tadinya maksudnya mau diajarin hal-hal banyak supaya persalinan bisa lebih lancar. Betul. Ternyata si Dede ini juga mungkin mumpung ada Anti Laili,
ada Jadi- bidan kita di rumah. Jadi dia merasa oh oke, kayaknya nggak apa-apa deh gitu ya. Akhirnya tiba-tiba Gitu ya deh. Iya deh, gitu. tiba-tiba tadi aku lagi ngobrol santai ya. Kita semua lagi ngobrol santai dan kebetulan di rumah juga lagi rame ya. Ya. Ada bidan Leli, ada Ada Ratu, ada aku udah pulang dari kantor. Mm-mm. Ada Dan itu Mbak. baru banget kamu pulang loh Iya, mas. aku pulang terus kita ngobrol dulu kayak Santai aja ngobrolnya. kayak ngobrol sebelum mulai kelas gitu kan. Sebelum kelas juga kita ngobrol basa-basi lah kayak ini itu. Terus pas oke akhirnya oh ya, yuk kita mulai. Belum berkegiatan, belum ngapa-ngapain, belum sama sekali tiba-tiba kok aku rembes ya kamu. Aku bilang keluar. Keluar kamu keluar gitu Aku terus keluar. Aku pertamanya karena biasanya sering kamu keluar tapi sedikit-sedikit ya ya udah. ya udah Tapi tapi lama-lama kok aku ngerasa banyak Terus. banget yang keluar kayak pipis, tapi aku tahan itu nggak bisa. sampai akhirnya dia ngeliatin lagi gini kok segini terus aku juga kok banyak sayang sebenarnya juga iya tuh banyak sih gitu banyak dan banyak banget lah itu terus keluar terus gitu Terus aku nge-freeze gitu, aku langsung kayak panik karena kaget, pasti kaget kan, kayak aku belum pernah ngalamin kayak gini, bener-bener nggak bisa ditahan dan aku nggak pengen pipis, jadi apalagi gitu kan. Akhirnya terus tadi sempat ganti celana dulu, selesai ganti celana keluar lagi, malah makin banyak. Akhirnya aku disuruh duduk bed rest, tiduran sambil kita beli kertas lakmus tadi. Ya. Dicek sama Mbak Laili dan itu emang benar udah ketuban. Tuh. Abis Mbak Laili bilang ini ketuban, langsung kita ke rumah sakit gitu. Ya. Terus ya udah sambil aku dipijet, makan, sambil yang lainnya huru hara. Nyap-nyapin ini itu yang awalnya yang mau packing dia jadi yang packing aku sama Mbak. Padahal Jadi kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. iya, jadi Adek kalau baju kamu agak nggak matching, berarti ini Mbak sama ayah kamu ya. Padahal Apalagi udah gini, bajunya matching loh. udah aku yang packing dalam kondisi Tadi buru-buru lagi. Tadi aja aku bilang ke Mas, aku minta tolong ambilin ini. Habis itu dia naik guys. Dia Agak naik, lama udah. agak lama, turun lagi. Dia pegang handphone. Tadi apa aja sayang? Aku lupa. Enggak, gini. Sayang tadi kamu minta apa aja ya? Aku ngeblank. Iya. Aku di atas Literally diam. satu pun aku gak inget yang dia minta tuh apa. Saking aku tuh Panik. panik gitu kayak aku sampai bingung apa dulu ya yang harus aku lakukan gitu, ngerti nggak? Karena kamu juga baru pulang sih sayang. Iya, habis pulang dari kantor tiba-tiba langsung gitu, apa nih? Aduh. Oke, terus akhirnya kita ke rumah sakit. Akhirnya kita ke rumah sakit. Padahal aku tuh kemarin tuh udah pengen banget packing. Aku udah kayak apa packingin Ade dulu ya gitu, soalnya Kamu udah pernah ngomong sama aku tahu? ya Mas, aku tuh harusnya packing tahu supaya kalau kapan mau itu tuh kita tinggal caw gitu loh. tapi karena aku mikirnya masih 2 minggu kan, dan Iya. aku juga punya acara di hari Minggu, Kenapa tuh? jadi kayak koperku yang mau aku bawa ini bakal kepake dulu gitu. Jadi Mira tuh udah menyiapkan, udah booking hotel, udah menyiapkan semuanya untuk ulang tahunku. Iya. Terus malah kayak Besok minggu gini. itu ulang tahun kan. Jadi ini adik ini lahirnya insya Allah mepet-mepet banget ulang tahunku nih. Sama-sama nanti sama-sama pria September, pria September, sama-sama Virgo, sama semua deh sama deh. Dan dia mepet-mepet banget gitu loh Iya. sama ulang tahun kamu. Iya. Aku juga belum beli kado kamu, padahal aku udah bilang Misha sama Ola Jumat temenin gue cari kado buat Wayan yuk gitu. Terus dia yuk gitu. Aku belum bilang kamu sih. Tapi kan waktu itu aku udah bilang mau main, kamu boleh. Iya. Ya udah pokoknya kita berangkat nih. Ya. Tapi aku dalam keadaan nggak mules, jadi paling perutnya cuma kenceng-kenceng biasa doang. Tapi aku nggak mules, jadi aku udah feeling kalaupun bisa normal aku pasti bakal diinduksi karena ketubannya kan udah keluar duluan banyak dan akunya belum mules gitu. Aku juga tadi make sure ke Mbak Lili, Mbak ini aku kemungkinan besar induksi nggak sih, kata Mbak Lili. Iya kayaknya gitu. Sampai akhirnya kita udah memutuskan, udah packing cepet-cepet semua sampai Ya. aku udahlah semua baju bayi dibawa aja. Baju-baju aku yang mana aja deh, yang dress gitu, yang penting dalamannya gitu. Mas juga langsung buru-buru packing. Aku bawa kaos-kaos doang, semua kaos hitam aku bawa deh. Ya kalian akan lihat kaos hitam kayak gini semua terus. Tapi emang Mas Wen, kalau kalian buka lemari Mas Wen emang warna hitam semua sih. Dan
Kawal semua. Udah, terus kita berangkat, langsung buru-buru ke rumah sakit. Terus masuk UGD, langsung aku tuh pertama dicek lagi pakai kertas lakmus beneran ketuban apa enggak. Terus beneran ketuban, abis itu aku langsung diambil darah buat cek covid. Abis ambil darah, ronsen terus swab. Akhirnya aku merasakan swab juga. Jadi katanya dimasukin ini sampai sampai sini ya. Sini putar-putar. Terus pas dikeluarin gini katanya upil merah nyangkut semua. Enggak lah, enggak ada. Emang kamu nyimpan upil tuh. Terus abis swab balik lagi ke UGD, aku di CTG ya, sama dipasangin infus, dikasih. Tadi buat teman-teman yang nggak tahu, di CTG itu dicek kontraksinya ya. Kontraksinya itu kayak gimana gitu. Terus dipasangin infus, dimasukin cairan penguat paru-paru. Habis itu udah habis, dikasih antibiotik, cairan lagi diganti. Kita harus jelasin dulu kenapa Kak Ade harus pakai cairan penguat paru-paru. Oh. Iya, karena kan pasti mereka nggak paham. Jadi cairan. Saya kenapa sih kok akhirnya kamu tuh di sini? Itu kan juga ngefek ke situ, ya kan? Jadi gini, Meira itu kan masih 36 minggu, terus ketubannya kan udah remes, dan Ade itu harus dikasih suntikan penguat paru-paru supaya pematang paru-paru itu supaya dia nanti pas lahir itu bisa kuat, siap gitu. Karena harusnya kan mungkin kan rata-rata 38 weeks misalnya, rata-rata deh gitu, walaupun ada yang 40 weeks juga, ada yang lebih dari 40 bahkan, ada yang kurang dari 36 juga ada. Betul. Nah kalau rata-rata 36 itu masih harus dikasih pematang paru-paru gitu. Jadi Ade harus dikasih pematang paru-paru. Terus kondisinya juga Ade itu ketubannya, bukan Ade sih, Meira ketubannya itu tinggal 2,4 ya, kalau ingat 2,4, padahal harusnya itu normalnya itu ketuban itu 10 gitu. Oh iya, berarti salah tadi urutannya. Iya, makanya aku tuh harusnya USG dulu. Jadi setelah di tes covid apa itu semua, terus di di USG gitu. Pas di USG akhirnya ketahuan bahwa ternyata ketubannya tinggal 2,4 itu, dan katanya kalau misalnya tinggal segitu itu kalau dipaksakan untuk normal itu takutnya nanti akan terjadi kegagalan. Karena ketuban itu fungsinya itu untuk melicinkan bayi itu keluar gitu loh. Sedangkan udah tinggal 2 dari 10. Jadi tapi sebenarnya tadi dokternya positif ya. Sebenarnya waktu aku tanya dia menerima dengan positif ya. Bisa aja kalau mau dicoba bisa gitu. Terus abis itu udah dia sampai situ terus aku ngomong, nah tapi kan dok kalau ketuban tuh kan supaya dia licin keluarnya lancar, itu gimana? Nah terus dia baru ngejelasin, nah itu ada resiko kegagalan. Terus namanya kalau gagal ujung-ujungnya sesar gitu. Iya. Jadi kayak udah sakit dulu nih induksi, ujung-ujungnya sesar. Jadi gini, dokter kita itu sekarang kan lagi nggak praktek. Nah tadi kita di USG sama dokter lain. Dokter lain berbicara seperti itu. Nah tapi setelah itu diputuskan USG-nya dibacain ke dokter kita lewat telepon dan lain. Akhirnya kalau pendapat dokter kita udah nggak mungkin normal, karena itu tuh udah mungkin kemungkinannya sangat kecil kali ya untuk berhasil. Jadi daripada sia-sia, akunya udah kesakitan, udah capek, adiknya juga bisa aja stres di dalam karena kan dimasukkan cairan induksi. Jadi pilihan terbaiknya adalah sesar. Jadi kondisinya tuh bukan kita dikasih opsi normal atau sesar. Kalau normal ada resiko ini, enggak. Terus kita akhirnya kita beri sesar deh, enggak gitu ya sayang. Tapi dokter kita berstatement bahwa sesar. Tadi waktu aku dijelasin itu aku menggigil banget tuh sayang. Sebenarnya kamu mau nangis tadi. Karena aku pengen pervaginam kan. Tapi ya udahlah,
emang yang penting semua sehat. iya. Karena emang udah mungkin diiniin sama Allah seperti itu kan Iya. jalannya. Jadi ya udah pasrah aja, akhirnya sesar. Tapi kita untungnya karena ketuban aku warnanya juga nggak keruh, terus juga masih ada sisa, terus nggak ada cairan darah. Akhirnya kita mau coba dulu sampai bisa maksimal 2 hari buat pematangan paru. Jadi kita nggak langsung saat itu juga sesar, kita nginep dulu nih di sini 2 malam. Lihat supaya kita di ruangan ini, bukan di ruangan kita yang seharusnya. Ya karena kita harus under kontrol bidan Ya. gitu. Terus ya udah semoga aja dedenya masih mau bertahan di perut, jadi pematangan parunya maksimal, Ya. baru nanti kita sesar. Jadi bisa bertahan di perut kalau cairan ketubannya tidak terinfeksi ya saya. Dia nggak terinfeksi cairan ketuban. Iya, dia tidak terinfeksi cairan ketuban dan cairan ketubannya tidak. Menginfeksi ya? Waduh, Ya intinya gitu. Jadi ya dia itu dicek terus kayak cek lab tuh setiap 6 jam, terus disuntik penguat. cek lab setiap 6 jam aku. Iya, tadi dokternya bilang katanya nanti besok jam 6 ya. Ade, bunda kamu udah disuntikin terus diambil darahnya. Padahal bunda tuh takut, tapi karena akhirnya kamu udah berani-beraniin. Gitu, terus harus disuntik penguat paru setiap 12 jam. Ya. Selama 2 hari itu berarti ntar 4 kali. Dan harapannya Dan rasanya disuntik penguat paru tuh aneh banget. kayak apa kata kamu? Kayak digigit ribuan atau jutaan semut di bagian ini medis kan ya, Iya, Bapak di ya? bagian vagina. Di bagian vagina ke pantat. Oh, Ini gak sih sayang? Jadi kayak bagian vagina apa sama? kayak dikasih petasan gitu ya? Iya, iya. Jadi waktu dimasukin kan susternya bilang nggak nyaman ya bu. Terus aku nggak nyaman apa? Aku nggak ngerasain apa-apa. Habis aku ngomong gitu langsung mulai berasa langsung ini apa gitu. Iya emang kayak gitu. Tapi untungnya nggak lama sih berasanya. Kayak bacanya Sesdor. Suster. Nggak tahu ya kamu baca Sesdor. Pasti followersku ada yang tahu nih. Oke, jadi akhirnya dikasih akhirnya kondisinya tuh Dan, seperti itu begitu. Dan ini kita bermalam dulu di sini. Iya, ini adalah pertama Aku kali. ngerasa waktu cepet banget sih. Tadi kan kita kan jam 5 ya, jam 6 ya mas ya. Sekarang jam 12 malam. Dan gini guys, merah itu bukan berarti 2 hari lagi berlahan enggak, tapi harapan dari dokter seperti itu supaya penguat paru-parunya itu benar-benar maksimal bekerja. Tapi makanya dia diintensif dicek terus itu karena untuk ngecek kalau leukositnya naik, pokoknya adik itu terlihat ada gejala terinfeksi itu harus segera langsung di sesar dikeluarkan walaupun cairan penguat parunya itu belum 2 hari. Jadi semoga aja, aku sih berharapnya kita bisa maksimal dulu Aku juga berdoanya gitu. 2 apa, hari. Iya, kita berharapnya bisa maksimal. Ya. Dan setelah maksimal berharapnya semua operasi berjalan dengan sangat lancar. Amin. Adek juga nangis yang kenceng, nangis aja deh yang kenceng, paling kenceng. Kayak kamu screaming gitu gak apa-apa. Kayak kalau aku nyanyi di mobil. Iya, gitu kayak. Ya gitulah, pokoknya nangislah sekuat tenaga kamu, tunjukin kalau kamu itu sehat ya. Gitu, jadi supaya nanti setelahnya udah nggak ada perawatan yang intensif lagi, at least kamu bisa langsung ketemu sama adek. Kalau misalnya keadaan aku belum memungkinkan, aku cukup deg-degan sih karena aku lebih prepare ke normal daripada ke sesar. Jadi aku tuh belum cari-cari kalau sesar tuh kayak gimana sih. Makanya dari tadi setiap ada suster aku nanya stepnya tuh apa sih gitu. Aku juga nanya ke Nanda, nanti tuh ngapain aja sih gitu, karena aku belum cukup knowledge tentang si sesar ini sih. Jadi aku agak tapi ya udahlah, pasrah aja. Dan Dia kamu itu, boleh request itu temenin kan? nah itu, jadi dia itu pertamanya tuh kenapa parno banget sesar karena kita waktu itu tanya di sini ya sayang, kalau sesar tuh nggak boleh ada yang nemenin sama sekali, bahkan even suaminya aja itu tuh nggak boleh. Ya kalau normal suaminya masih ngerutin ya, dia itu pengennya tuh dia pengen banget harus ditemenin sama aku. Iya. Nah tapi tadi pas kita lagi di UGD, pas kita Kan lihat kamu suster, my other half. iya, Iya. susternya bilang boleh kok nanti Coba minta request aja. gitu. Akhirnya wah itu ada secercah Harapan. gitu. Ntar kita coba tanya sama
semoga aja bisa ditemenin. Iya. Dan ya otomatis kita pasti nggak akan ada dokumentasi untuk mengabadikan momen ini deh, momen kamu lahiran karena sesar, jadi nggak mungkin divideokan dan lain-lain. Paling nanti pas kamu sudah ada di dunia ini kita akan videokan kamu. Ini momen juga kok. Yap. Gitu, udah deh. Oke, jadi kita sih tinggal berdoa aja semoga 2 hari ke depan itu sesuai dengan harapannya saya. Amin. Amin. Terus mungkin kalau misalnya nih video ini sudah bertebaran dan udah banyak yang nonton, mungkin kita juga minta doanya ya sayang. Kita minta doanya yang banyak, semoga kondisi adik sehat-sehat, bisa bertahan 2 hari ini dengan kondisi sehat, supaya penguat parunya itu benar-benar maksimal, baru adik dari keluar dengan sehat dan bundanya juga sehat. Amin. Ya udah, update kita itu dulu aja. Juga udah panjang banget ya. Iya, nanti yang lain-lain kita akan update lagi secepatnya. Habis ini Mira mau makan dulu, terus istirahat. Nggak tahu deh, kayak nasi dulu deh. Oke, yaudah, deh, bye. Oke, makasih semuanya Doanya. doanya. Amin. Semoga dia sehat lahir. Amin. Kita nanti main bareng. Nanti pokoknya kita rayain ultah ayah bareng-bareng. Jadi kamu harus sehat, oke? Amin, amin ya Allah. Amin. Amin. Oke. Aku ditendang. Dia kayak, iya, masih sehat kok. Iya. Oke, baiklah. Oke, sip. Dadah. Dah. Sehat, lancar. Ini semuanya lancar. Penting tenang, baca doa terus, penting sholawat. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pendek ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus sampai nanti berjalan lancar. Tapi Fatihah dulu, beri-berilah bagi syafaati Rasulullah Fatihah. Terus ya Allah Fatihah dulu Fatihah. Faedahkan untuk diri hamba sendiri, terus kamu doa untuk apa terus Al-Fatihah, berarti dia hadiahkan untuk kamu gitu. Doain deh ya. Diam dah. Ya, Jangan lupa berdoa. Bismillah ya deh.